Xiao Feng, hujannya sangat lebat. Apa kamu belum sampai di rumah? Sudah dekat, Bibi. Pamanmu pasti akan marah lagi. Aku mengerti, Bibi. Bibi, aku tutup dulu teleponnya. Tuan, dia sudah datang. Master Qin, tolong bantu aku. Master Qin. Tuan Qin. Aku telah menyinggung orang kuat yang seharusnya tidak kucari masalah dengannya. Aku, Chen Qingtian, tidak takut tiada. Tapi aku masih memiliki keluarga yang tidak bersalah. Hanya dengan menjadi murid Anda dan berada di bawah perlindungan Anda, barulah aku memiliki sedikit kesempatan untuk selamat. Apa hubungannya denganku? Tuan Qin, ini sudah 12 kali aku memohon menjadi muridmu. Asalkan aku bisa menjadi muridmu, aku bersedia melakukan apapun. Pergi sana. Kurang ajar. Beraninya menyentuh Tuan Besar. Cari mati kamu. Serang dia. Tuan Qin, sebelumnya aku salah mengira bahwa tawaran harga yang kuberikan tidak cukup tinggi. Awalnya aku mengira seberapa kuat pun Anda pasti butuh uang. Aku salah, sekarang aku paham. Seorang kultivator tidak butuh benda-benda duniawi. Aku bersedia mencarikan 100 batang ginseng 1000 tahun sebagai hadiah berguru. Mulai sekarang, aku akan berbakti sepenuhnya pada Anda dan siap melayani Anda lahir batin. Sudah 12 kali. Tuan Qin, aku sudah meminta menjadi murid sebanyak 12 kali. Tolong berikan saya satu kesempatan. Berbakti sepenuhnya padaku? 2 hari lagi, aku akan membawa 100 batang ginseng 1000 tahun dan mengundang orang-orang terpandang dari seluruh penjuru negeri untuk menjadi saksi upacara berguru ini. Para pendekar di bawah langit, saksikanlah janji keluarga Chen dari Provinsi Selatan, yaitu Chen Qingtian. Ini adalah sumpahku. Jika aku melanggarnya, biarlah langit menghukumku. Tolong berikan saya satu kesempatan untuk melangkah di jalan kultivasi ini. Di kehidupan sebelumnya, setelah ibuku meninggal dunia, aku menumpang di rumah Bibi. Bibi sangat menyayangiku, tapi suami Bibi dan sepupuku selalu menganggapku sebagai beban. Hidup tanpa arah hingga usia 30 tahun, hari itu saat aku berwisata di Gunung Tai, aku secara kebetulan bertemu dengan guruku. Sejak saat itu, dia membawaku ke jalan kultivasi. Waktu berlalu begitu cepat di gunung. 1000 tahun telah lewat di dunia luar. 500 tahun kemudian, semua orang yang kukenal sudah lama tiada. Muridku, apakah masih ada yang kamu khawatirkan di dunia ini? Sudah 500 tahun, orang-orang terkasih sudah tiada, tidak ada lagi yang mengganjal di hati. Kalau begitu, mari kita pergi. Aku yang berada di tahap Mahayana tidak punya beban lagi, lalu mengikuti guru meninggalkan bumi, pergi ke dunia kultivasi yang sebenarnya. Seribu tahun masa-masa sulit berlalu, aku Qin Feng telah menjadi Celestial Venerable alam semesta selatan, namun gugur di tengah peperangan besar. Sungguh tak disangka, ternyata aku terlahir kembali ke masa SMA. Ibuku tetap telah meninggalkanku, aku pun masih menumpang di rumah Bibi. Tapi kali ini, semuanya akan berbeda.
telah kembali. Hujan di luar sangat deras. Kamu membuatku sangat khawatir. Cepat masuk. Cepat keringkan badanmu. Bibi, aku sudah 17 tahun. Meskipun sudah 17 tahun, kamu tetap anak-anak. Hari ini pulang terlambat 1 jam. Besok, apakah kamu tidak akan pulang semalaman? Di kota Jiang, aku adalah orang yang punya martabat dan reputasi. Jika suatu hari nanti teman-temanku bilang keponakanku kelayapan di luar sana, lebih baik kamu enyah saja ke kampung halaman. Astaga, bagaimana bisa ayah bicara seperti itu? Si Xiao Feng pulang terlambat, pasti karena pelajaran tambahan malam hari yang tertunda. Xiao Feng, setiap hari selalu Xiao Feng. Antara aku dan dia, sebenarnya siapa anak kandungmu? Aduh, Xiao Mo, kenapa bicara seperti itu lagi? Xiao Feng ini dia. Cuy, Anak ini. Xiao Feng, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Saya. Jangan merasa sulit. Saya tidak apa-apa. Saya Zhang Junde, siapa ini? Saya pengurus dari Provinsi Selatan Keluarga Chen. Apakah Tuan Chen yang mengundang saya secara pribadi? Benar, Anda wajib datang 2 hari lagi. Baiklah. Baik-baik Tuan Chen. Tenang saja. Saya pasti akan datang tepat waktu. Siapa yang menelepon? Aku, Zhang Junde, akan jadi sukses besar. Sungguh tak terduga. Ternyata Tuan Chen mengundangku secara pribadi. apa yang membuat kita kaya mendadak? Tuan Chen King Tian dari keluarga Chen. Apa kalian tahu tentang beliau? Keluarga Chen yang merupakan raja dari Provinsi Selatan itu, Benar, kudengar 2 hari lagi. Tuan Chen akan mengangkat seseorang yang bernama Tuan Qin, sosok misterius sebagai gurunya, dan beliau mengundang semua keluarga kaya dan terpandang di wilayah Daxia untuk menghadiri upacara pengangkatan guru tersebut. Tuan Chen bilang, keluarga kita, semuanya wajib datang untuk menyaksikan upacaranya. Junde, sosok hebat seperti Tuan Chen. Bagaimana mungkin bisa tahu namamu? Hei, bicara apa kamu ini? Bagaimanapun aku Zhang Junde juga adalah orang yang cukup berpengaruh. ayah kan cuma bos kecil, tokoh besar seperti Tuan Chen. Masa pernah mendengar namamu? Bahkan sampai mengundangmu secara pribadi? Kenapa kalian bicara begitu kepadaku? Chen King Tian, apakah kamu sedang menantangku? Apa kamu takut aku tidak akan menerimamu sebagai murid sampai harus mengundang ayah mertuaku Bibi pergi ke upacara pengangkatan guru itu? Selamat paman, mulai sekarang Anda akan mendapat dukungan dari orang hebat. Bibi, kakak sepupu, aku istirahat duluan ya. Pergilah, beristirahatlah. Umur Tuan Tua Chen sudah berapa? Kok masih mau berguru? Lalu apa yang ingin beliau pelajari? Sebenarnya sehebat apa sosok Tuan Qin itu? Pasti dia orang yang sangat luar biasa hebat. Tepat sekali. Tuan Chen saja sudah termasuk tokoh super hebat, maka identitas orang bernama Tuan Qin yang ingin beliau jadikan guru itu sepertinya berada di level yang tidak sanggup dibayangkan oleh rakyat kecil seperti kita ini. Tapi dengar, nama marga Xiao Feng itu juga Qin. Ibu, apa yang ibu katakan? Hati-hati, jika orang lain dengar ibu bisa dihukum karenanya. Hahaha, banyak sekali orang yang bermarga Qin di dunia ini. Menurutku, sosok hebat itu adalah orang yang kekuasaannya mampu mengguncang seluruh wilayah Daxia. Tuan, saya sudah selesai menelepon Zhang Junde. Tuan besar, apakah ini tidak keterlaluan? Zhang Junde adalah paman dari Tuan Qin. Jika kita menelepon dan mengundangnya ke sini, apakah Tuan Qin tidak akan salah paham? Salah paham soal apa? Salah paham bahwa Anda sedang memberikan tekanan, memaksanya untuk menerima Anda sebagai murid. Apa masalahnya? Pada hari upacara pengangkatan guru saya pasti akan mengundang dari segala penjuru, baik keluarga kaya maupun klan ternama. Lagi pula ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi Zhang Junde ini hanyalah orang kecil, meskipun kekayaannya berlipat ganda 1000 kali. Di Provinsi Selatan, dia tetaplah bukan siapa-siapa. Mereka adalah keluarga guruku. Aku mengundangnya. Apa yang salah dengan itu? Lagi pula, meskipun aku menekannya, apakah guruku akan menyalahkanku? Saya tidak tahu bagaimana saat Zhang Junde datang nanti. Jika dia melihat guru Anda adalah Qin Feng, apakah dia akan sangat terkejut?
Kakek, siapa sebenarnya sosok hebat Tuan Qin itu? Dengan status Anda sekarang, Anda malah ingin berguru padanya. Kabar ini sudah tersebar, semua petinggi di Daxia sekarang sedang gempar. Guruku, dia adalah orang besar yang tidak bisa kamu bayangkan. Orang seperti apa dia? Seperti apa dia? Dia adalah orang yang bisa menguasai dunia, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mengendalikan segalanya. Benar juga. Shishi, apakah tahun ini usiamu sudah 20? Iya, Usianya memang serasi. Guruku berusia 17 tahun. kakek, bicara apa sih? Jangan bilang Anda ingin melakukan perjodohan kuno itu. Haha, itu namanya pungguk merindukan bulan. Kamu bermimpi ingin menikah dengannya? Jangan katakan kamu adalah putri dari klan keluarga Chen kita. Bahkan, putri, Raja Daxia sekalipun, mungkin tetap tidak sebanding dengannya. Kakek Anda ini, Kakek sedang berpikir, jika dia bersedia menjadikanmu sebagai pelayan. Itu saja, sudah merupakan berkah luar biasa bagimu. kakek, Anda sudah kacau ya? Bicara apa sebenarnya? Seratus batang ginseng, gunung 1000 tahun, harus sudah siap dalam 2 hari. Satu batang ginseng gunung 1000 tahun, harganya mencapai 50 juta dolar, kalau 100 batang. Maka bersiaplah untuk menghabiskan seluruh harta kita. Mampu menguasai dunia? Aku benar-benar ingin melihat orang macam apa kamu sebenarnya. Xiao Feng, Terima kasih, Bibi. tidak apa-apa. Ambilkan aku semangkuk bubur. Kamu tuli ya? Sudah untung aku membiarkanmu tinggal dan makan gratis di rumahku. Kenapa kamu sama sekali tidak tahu diri? Biar aku saja yang ambilkan, Bibi. Aku berencana menjual rumah ini dan membeli rumah baru. Rumah keluarga kita ini kira-kira masih bernilai 2 juta dolar. Ditambah dengan tabungan kita, lalu meminjam dari kerabat, kita kumpulkan 5 juta dolar. Aku berencana membayar uang muka di Taman Tiangong. Apa kamu gila? Rumah-rumah di Taman Tiangong itu, paling murah harganya 20 juta dolar lebih. Kamu ingin menggunakan semua uang keluarga kita hanya untuk membayar uang muka? Apa yang kamu tahu? Kedepannya aku akan bekerja di bawah Tuan Chen. Kudengar Tuan Chen memiliki rumah masa tua di Taman Tiangong. Aku sudah memutuskan untuk terus mengikuti Tuan Chen dan mengabdi padanya. Tapi utang sebanyak itu, bagaimana kita membayarnya? Dengan bantuan Tuan Chen, uang segitu bukan masalah besar lagi, kan? Tapi, Cukup, aku sudah memutuskannya. Ini keberuntunganku bisa dipercaya oleh Tuan Chen. Aku bersedia melakukan apapun untuknya. Bibi, Taman Tiangong, apakah itu tempat yang sangat bagus? itu adalah bagian dari Provinsi Selatan, kawasan villa paling mahal. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikan satu rumah untukmu. Hamha, apa kamu tahu berapa harga hadiah ini? Dasar orang tidak waras. Xiao Feng, aku tahu kamu punya niat baik. Tapi sebagai manusia, kita tidak boleh bersikap terlalu arogan. Ibu, untuk apa ibu masih membuang-buang kata padanya? 2 hari lagi adalah acara perjamuan perguruan Tuan Chen. Kita bahkan tidak punya pakaian yang layak. Jadi dalam 2 hari ini, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Jangan sampai kita mempermalukan diri di depan Tuan Chen. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menjual saham kebun Tiangong? Saat ini harga setiap akar ginseng gunung liar berusia 1000 tahun sudah melonjak menjadi 200 juta dolar. Meski saya menghabiskan setengah dari kekayaan saya, masih kurang 4 miliar dolar untuk membeli 100 akar. Ditambah lagi orang-orang di pasar, menunggu saya menaikkan harganya lagi.
Saat ini tidak ada yang bersedia menjualnya. Tuan, orang-orang itu sengaja mengambil untung dengan menaikkan harga. Saya tahu, tapi waktu terus berjalan. Ini adalah hadiah untuk guru saya. Apa salahnya kehilangan seluruh kekayaan saya? Kekayaan hanyalah barang duniawi. Orang suci seperti Tuan Qin butuh seumur hidup bagi saya untuk bisa bertemu satu orang saja. Meski ini mempertaruhkan nyawa saya akan tetap berusaha menjadi murid Tuan Qin demi mendapatkan satu kesempatan untuk berkultivasi. Bahkan keluarga saya juga mungkin memiliki kesempatan yang sama. Mungkin 10 tahun dari sekarang, keluarga Chen kita bukan lagi sekadar keluarga kaya di mata orang lain, melainkan klan tersembunyi yang berdiri di puncak dunia. Pergilah. Baik, Tuan. Tunggu sebentar. Mana villa terbaik di kebun Tiangong? Gedung Raja nomor 1, Pavilion Zijin. Pergi dan berikan itu pada guruku. Tuan, tempat tinggal kita sekarang adalah Pavilion Zijin. Kalau begitu pindahlah. Jika guru saya menyukainya, maka itu adalah suatu kehormatan bagi villa tersebut. Kakek, kita sudah tinggal di sana dengan nyaman. Kenapa harus memberikannya padanya? Bukankah dia seorang petapa? Masakan beli rumah saja dia tidak mampu. Tuan Qin adalah seorang suci, jangankan sebuah rumah. Meski dia meminta nyawaku, aku akan memberikannya tanpa ragu. Kakek, apa Anda sudah gila? Mana ada orang suci di dunia ini? Rumah ini adalah properti terbaik atas nama keluarga Chen milik kita. Dan ini disiapkan untuk masa pensiun Anda. Tidak masalah, asalkan bisa menjadi murid Tuan Qin. Jika nanti kamu bisa diangkat menjadi pelayannya oleh Tuan Qin, kamu masih tetap bisa tinggal di sana lagi. Kudengar keluarga kaya itu punya banyak sekali aturan. Kita memang seharusnya belajar sedikit. Bibi, kediaman Chen sebenarnya tidak punya banyak aturan. Chen Qingtian itu hanyalah orang biasa, tidak ada yang perlu terlalu dipermasalahkan. Beraninya bocah sepertimu menyebut nama besar Tuan Chen secara langsung? Jika ini terjadi di kediaman Chen, hanya karena kamu berani memanggil nama Tuan Chen langsung, itu adalah hukuman berat. Xiao Feng tidak mengerti hal-hal seperti itu. Dia memang tidak tahu aturan, dan tidak tahu sopan santun kepada atasan. Jika ini terjadi di kediaman Chen, bisa saja kita ikut celaka gara-gara dia. Hei, kita sedang makan. Mau pergi kemana? Bibi, sertifikat rumah Taman Tiangong sudah tiba. Bibi, bagaimana kalau kita lihat rumahnya dulu? Nanti jika ada sesuatu yang tidak kamu sukai, kita bisa ganti kapan saja. Cukup. Tidak ada aturan, tidak punya sopan santun, tidak tahu tata krama, dan penuh kebohongan. Saya bahkan tidak bisa melihat satu pun kelebihan pada dirimu. Rasanya tidak separah itu, kan? Sudahlah, jika dia tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya itu, jangan ikut pergi. Dia? Seseorang tidak akan bisa mengubah tabiat buruknya begitu saja. Xiao Feng, apa yang dikatakan oleh ayah Bibi, harus benar-benar kamu ingat. Sepertinya apapun yang kukatakan hari ini, mereka tidak akan percaya. Lebih baik besok saat ke kediaman Chen, aku akan jelaskan secara pribadi kepada Bibi. Kali ini, jangan sampai membiarkan Qin Feng ikut. Saya berharap bisa menjadi orang sukses di perjamuan nanti. Jangan sampai dia mengacaukan rencana besar saya. Bibi, saya turun duluan. Anak ini, kesempatan sebagus ini, kenapa dia tidak tahu cara menghargainya? Orang yang tinggal di tempat kumuh seperti ini bisa membuat Tuan Chen memberikan sebuah villa. Anda pasti Tuan Qin, kan? Mohon maaf karena merepotkan Anda untuk turun langsung mengambilnya. Tidak apa-apa, kalian datang begitu cepat. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sudah kewajiban kami. Entah keberuntungan macam apa yang dia punya, sampai bisa membuat Tuan Chen memberikan villa. Dengar-dengar guru yang ingin disembah oleh Tuan Chen juga bermarga Qin. Mungkinkah itu dia? Kini kekuatanku sudah pulih sepenuhnya.
Bahkan jauh lebih kuat dari guru saat ini. Saat nanti bertemu guru lagi, dia pasti akan sangat terkejut, bukan? Resonansi langit dan bumi. Seseorang sedang menggunakan kekuatan abadi. Di dunia ini, selain diriku sendiri, ternyata masih ada kultivator lain. Orang yang mampu menciptakan resonansi denganku ini, kekuatannya jauh berada di atasku. Siapa sebenarnya dia? Orang itu ada di provinsi selatan. Kakek, kamu bahkan belum memakai sepatu. Hati-hati nanti masuk angin. Hei, lihatlah kalian. Itu adalah arah dari Tuan Qin. Dialah sang manusia abadi. Keluarga Chen kita akan bangkit. Akan bangkit dengan jaya. Qin Feng, apakah dia benar-benar seorang manusia abadi? Mana yang harus aku pakai? Yang ini bisa menunjukkan bentuk tubuhku. Dan ini lumayan juga. Jangan lama-lama, ayo cepat berangkat. Menurutku lebih baik kita jangan bawa dia. Dasar orang tidak punya sopan santun. Ayo pergi. Kamu naik mobil yang di belakang itu. Ayo, Xiao Feng, Bibi akan menemanimu. Apa ini? Bibi, ini sertifikat kepemilikan dan kunci untuk Taman Tiangong. Setelah acaranya selesai, mari kita pergi melihatnya. Xiao Feng, niat baikmu ini, aku menghargainya. Berikan saja padaku nanti setelah kamu sudah sukses. Bibi, ini sungguhan. Iya, aku percaya padamu. Bibi, ada satu hal lagi. Katakan saja. Bibi, apa kamu ingin mempelajari ilmu keabadian? Apa katamu? Pesta kediaman Chen kali ini sebenarnya adalah pesta penyambutan Chen Qingtian sebagai muridku. Alasan dia ingin menjadi muridku adalah karena aku bisa mengajarkan ilmu sihir padanya. Aku bahkan bisa memberinya kehidupan abadi. Bibi, aku juga bisa membimbingmu dalam berlatih. Aku bisa menjadikanmu makhluk abadi. Xiao Feng, apa kamu sudah gila? Bibi, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Iya, jangan bicara lagi. Xiao Feng, lebih baik kamu tidak usah datang ke pesta itu saja. Sepertinya Bibi masih belum mempercayai aku. Sudahlah, lebih baik aku pergi ke kediaman Chen dulu. Karena Chen Qingtian benar-benar membawakan 100 batang ginseng gunung berusia 1000 tahun, dengan barang-barang ini, dalam 3 hari aku bisa menembus batasan tingkat kekuatanku. Saat itu, seharusnya aku bisa merasakan posisi keberadaan guruku. Tuan Mudali, mohon maaf saya terlambat menyambut Anda. Halo, apa kabar? Silakan masuk, mari silakan. Maaf saya tidak menyambut Anda dari awal. Mari silakan masuk, selamat datang. Mari, silakan masuk, terima kasih sudah datang. Aduh, kepala keluarga Ye, kepala keluarga Liu, Tuan Gubernur. Sekretaris Zhang, selamat ya. Selamat. Selamat atas pencapaian Anda. Anda sangat sopan, mari masuk ke dalam. Mari, kepala keluarga Ye silakan masuk ke dalam. Kepala keluarga Ye, Gubernur Wang, sudah lama tidak bertemu. Hahaha. Aduh, kalian berdua. Perjamuan pengangkatan murid Tetua Chen kali ini sangat megah. Apakah kalian tahu siapa sebenarnya sosok Tuan Qin yang hebat itu? Setahu saya, Tuan Qin ini usianya belum tua. Baru sekitar 17 atau 18 tahun. 17 atau 18 tahun? Baru 17 tahun?
Mana mungkin hal itu bisa terjadi? Itu tidak masuk akal. Bocah berumur 17 tahun, masih bau kencur saja. 17 atau 18 tahun, berarti seumuran dengan Qin Feng. Di usia yang sama, Tuan Qin sudah menjadi gurunya. Tuan Tua Chen, bandingkan dengan Qin Feng, apa bedanya dia dengan sampah? Kepala keluarga Ye, apa lagi yang kamu ketahui? Aku juga tahu Tuan Qin bernama Qin Feng. Walaupun usianya masih sangat muda, namun kekuatannya luar biasa. Dia sudah melampaui batas manusia biasa. Dia sudah bukan lagi manusia fana. Bukan manusia fana? Mungkinkah dia adalah manusia abadi? Bukan manusia mana mungkin? Dia bukan manusia biasa. Qin Feng, bahkan namanya pun sama. Hei, ini pasti kebetulan saja. Kepala keluarga Ye, kamu tidak sedang bercanda kan? Benar, Tuan Qin adalah sang abadi muda. Dewa muda. Sosok sakti muda, pemuda abadi? Bibi, apakah kamu ingin menjadi orang abadi? Jangan-jangan perkataan Xiao Feng itu benar? Dialah Tuan Qin yang asli? Kamu diam saja. Siapapun orang saktinya, tidak mungkin dia itu si Qin Feng. Tuan Qin sudah sampai. Tuan Qin telah tiba. Tuan Qin sudah datang. Tuan besar, Tuan Qin telah tiba. Tuan Qin sudah tiba. Bagus, cepat ikut saya menyambut Tuan Qin. Baik Tuan. Hormat kami kepada Tuan Besar Chen. Hormat kami kepada Tuan Besar Chen. Mari, kita juga pergi melihat seperti apa rupa sang abadi itu. Ayo. Ayo jalan. Kita lihat seperti apa rupa sang abadi. Mari kita jalan. Kita juga pergi melihatnya. M. Cepat. Salam hormat bagi Tuan Tua Chen. Salam hormat bagi Tuan Tua Chen. Hei, di mana sang abadi itu? Entahlah, aku tidak melihatnya. Tuan Qin akan segera sampai. Dia itu adalah orang abadi. Orang biasa yang bisa melihat sosok abadi. Kita benar-benar sangat beruntung. Kakek, apakah orang itu benar-benar layak untuk keluarga Chen kita bersusah payah seperti ini? Tuan Qin adalah dewa di dunia ini. Aku bisa menjadi muridnya. Bukan karena aku beruntung, melainkan karena kemurahan hati Tuan Qin. Ingatlah, ini adalah anugerah yang Tuan Qin berikan untuk keluarga Chen kita. Jika kamu bisa menjadi pelayan Tuan Qin, itu pun merupakan berkah yang Tuan Qin berikan padamu. Cepat lihat, kesanalah arah kedatangan Tuan Qin. Sang dewa. Seperti apa sebenarnya rupa beliau? Begitu banyak orang menunggu di sini, tapi batang hidungnya pun tidak kelihatan. Tunggulah sebentar lagi. Belum tentu dia itu benar-benar dewa. Gayanya sombong sekali. Dia sebenarnya jadi datang atau tidak? Lihat, itu apa? Apa itu? Apakah sang dewa sudah datang? Hei, sepertinya itu adalah seseorang. Mustahil. Bagaimana mungkin manusia bisa secepat itu? Bagaimana? Bagaimana dia melakukan itu? Apakah dia Tuan Qin? Apakah itu Tuan Qin? Berjalan secepat kilat, Tuan Qin memang benar-benar seorang ahli. Bukan sekadar berjalan secepat kilat. Menempuh ribuan mil dalam satu langkah. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh dewa. Dewa. Sang dewa. Wahai sang dewa. Selamat datang Tuan Qin. Kami menyambut Anda, Tuan Qin. Wah, sang dewa. Immortal Qin. Sang dewa. Immortal Qin. Dewa yang luar biasa. Benar, itu dia. Sang dewa? Cepat lihat. Yang ada di hadapan kepala keluarga Chen ini adalah sang dewa. Akhirnya aku akan bertemu dengan sang dewa. Kira-kira seperti apa rupa Immortal Qin ini ya? Tuan Qin, silakan. Dewa. Qin Feng? Tidak mungkin, aku pasti salah lihat. Bagaimana mungkin itu Qin Feng? Ayah, punggung Tuan Qin itu kenapa sangat mirip dengan Qin Feng? Ini, ada begitu banyak orang. Aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Seperti apa rupa dewa itu ya? Xiao Feng? Jangan berteriak sembarangan. Beliau itu adalah dewa. Aku
Tapi punggung ini benar-benar mirip dengan Xiao Feng. Cepat ke ruang perjamuan. Upacara pengangkatan guru sudah dimulai. Cepat. Perjamuannya akan segera dimulai, Tuan Qin pasti akan muncul. Aku berani bertaruh, Tuan Qin pasti bukan Qin Feng. Benar, hanya perlu satu lirikan saja. Kita akan tahu apa itu Xiao Feng atau bukan. Aku harus memastikannya sendiri agar tenang. Lihatlah Tuan Tua Chen itu demi menjadi murid, dia benar-benar rela berkorban besar. Tapi kenapa Tuan Qin memakai seragam sekolah? Iya ya. Sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Jangan-jangan dia ini penipu? Hadirin sekalian, hari ini Tuan Besar kami, Chen Qingtian dari keluarga-keluarga Chen, resmi mengangkat Tuan Qin sebagai gurunya, mempersembahkan hadiah yang berlimpah, sebagai bentuk rasa hormatnya. 100 akar ginseng liar 1000 tahun, 100 butir, mutiara giok, Laut Selatan 1000 tahun, 10 keping sumsum giok wilayah utara 1000 tahun. Barang-barang yang sangat berharga? Tuan Besar. Dengan semua barang ini, dalam 3 hari, aku pasti bisa naik ke tingkat berikutnya. Karena Chen Qingtian sangat tulus, setelah 3 hari semadi selesai, aku akan memberinya umur 100 tahun lagi, dan memberinya takdir yang luar biasa. Silakan dinikmati tehnya, Guru. Tuan Qin adalah seorang dewa. Mana mungkin dia, si sampah Qin Feng itu. Kalian berdua cepatlah. Kalau upacara pengangkatan muridnya selesai, kita tidak akan bisa melihat Tuan Qin lagi. Berhenti. Mana kartu undangannya? Silakan minum tehnya, Guru. Murid Chen Qingtian menghadap Guru. Selamat kepada Tuan Tua Chen. Muridku, Iya. Silakan Guru bicara. karena upacara pengangkatan murid sudah selesai, tolong bungkuskan barang-barang ini untuk guru. Guru akan pergi bermeditasi. Baik. Saya akan segera mengemas barang-barangnya. Ikut saya. Nama saya Zhang Junde, pengurus rumah Zhang yang menelepon saya. Upacara pengangkatan murid sudah dimulai. Hanya pemegang undangan yang boleh masuk untuk menonton. Kami diundang secara langsung oleh Tuan Tua Chen. Jika bukan karena undangan Tuan Besar, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu utama kediaman keluarga Chen. Aku akan menjadi pelayan sang abadi. Kamu berani menghentikanku? Berhenti bicara omong kosong. Jangan harap bisa masuk tanpa surat undangan. Masih berharap ingin jadi pelayan sang abadi. Apakah menurutmu wajah asli sang abadi adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang seperti kalian? Cepat pergi. Kamu... Pergi. Kami akan pergi sekarang. Sekarang juga. Tapi ayah, kita masih belum bertemu dengan Tuan Qin. Aku harus memastikan apakah Tuan Qin itu benar-benar Qin Feng atau bukan. Hari ini aku harus melihat wajah Tuan Qin. Ayo, di sana ada jalan kecil. Kita putar lewat sana. Tuan Besar, barang-barang sudah dikemas. Meskipun barang-barang ini adalah hadiah dari saya, kakek, untuk Tuan Qin sebagai tanda penghormatan guru, tapi jika dia membawa semuanya dan pergi sekarang, bukankah ini terasa sedikit mendadak? Guru, barang-barangnya sudah dikemas rapi. Berapa lama kiranya Anda akan bersemedi? 3 hari. Dengan harta karun alam pemberianmu ini, guru akan berhasil menembus batas dalam 3 hari. Saat itu, aku akan menurunkan ilmuku padamu, memberimu umur panjang 100 tahun, dan menganugerahimu takdir yang luar biasa. Umur panjang 100 tahun. Terima kasih, Guru. Tunggulah dengan tenang. Setelah keluar dari semedi, aku akan mencarimu. Baik, Guru. Ini. Dia pergi begitu saja? Hanya dengan minum seteguk teh, dia sudah bisa membawa semua hadiah-hadiah berharga itu. Barang-barang itu harganya sangat mahal dan tak ternilai. Tepat sekali.
Kakek, jangan-jangan Qin Feng itu hanya seorang penipu. Cepat sedikit. Jika acaranya sudah berakhir, kita tidak akan bisa menemui Tuan Qin. Ayah, lihat, bukankah itu Qin Feng? Kenapa dia ada di sini? Dia berani keluar juga? Berani sekali dia. Sesampainya di rumah nanti, aku akan memberinya pelajaran. Ayah, lihat apa yang ada di tangannya itu. Sudah, jangan pedulikan. Mungkin saja dia mengambil barang bekas dari tumpukan sampah kediaman Chen. Lalu dianggapnya sebagai harta karun. Benar-benar orang dusun yang memalukan. Jangan banyak bicara lagi. Cepat jalan. Kita harus segera menemui Tuan Qin. Kakek, cepat suruh orang untuk menangkapnya. Jangan sembarangan. Sampai saat ini pun, kakek masih mempercayainya. Dia berulang kali bilang kalau dirinya adalah dewa, tapi apa dia punya tampang seperti seorang dewa? Diam. Tuan Qin adalah dewa yang asli. Mana pantas kamu membicarakannya di belakang? Qin Feng itu kelihatannya bahkan lebih muda dariku. Biarpun dia mulai berlatih sejak di dalam kandungan, mana mungkin dia bisa menjadi dewa? Nona Chen benar juga. Mana ada dewa di dunia ini? Tuan tua ini benar-benar terobsesi, sampai-sampai percaya pada seorang bocah bau kencur. Sepertinya keluarga Chen kali ini sudah dimanfaatkan sebagai orang bodoh. Jika berita ini tersebar, wibawa keluarga Chen akan benar-benar hancur. Bukankah Qin Feng masih punya kerabat di kota Jiang? Tuan Qin masih memiliki seorang bibi. Tuan tua sudah mengundang mereka. Mungkin sekarang mereka sudah berada di kediaman. Cari mereka dan bawa kemari. Seharusnya disinilah tempatnya. Ayo, kita segera masuk ke dalam. Temukan mereka dan bawa ke sini. Kenapa Tuan Qin tidak terlihat? Baik, Nona Chen. Saya akan segera mengutus orang untuk menemukan keluarga Zhang Junde. Dia kenapa dia mencari kami? Dialah Zhang Junde. Benar. Kalian, bawa mereka padaku. Bukan begitu. Berhenti. Kamu yang bernama Zhang Junde? Bawa dia. Bukan begitu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Jika masalah ini sampai diketahui oleh guruku, maka keluarga Chen kita akan hancur. Kakek, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Si Qin Feng itu pasti seorang penipu. Tadinya aku ingin berusaha mendapatkan sebuah kesempatan untukmu, agar kamu bisa menjadi pelayan guruku, tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Jika dia benar-benar dewa, 3 hari lagi aku akan meminta maaf secara tulus padanya. Selanjutnya, aku akan menjadi pelayannya dan mengabdi padanya dengan sepenuh hati. Tapi jika bukan, meskipun harus mencari kemanapun, aku pasti akan menemukannya. Kehormatan keluarga Chen kita sama sekali tidak boleh ternoda olehnya. Semenjak Shishi mulai ragu terhadap guruku, maka jalan menuju gerbang surga bagi keluarga Chen sudah terputus. Sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Menunggu guruku datang 3 hari lagi. Lalu aku akan meminta maaf secara tulus kepadanya. Ini keluarga bibinya Qin Feng. Memang sekumpulan orang licik. Nyali mereka besar juga. Si Qin Feng itu, mungkin saja mereka yang menyuruhnya. Bekerja sama untuk menipu keluarga Chen. Benar-benar cari masalah. Qin Feng adalah Tuan Qin. Menipu keluarga Chen. Dia bahkan berani menipu keluarga Chen. Habislah kita akan celaka karena perbuatannya. Tempat ini dipenuhi energi spiritual yang melimpah, sangat cocok untuk meditasi tertutup. Tiga hari lagi, aku bisa pergi mencari guru. Kamu ini, paman mudanya Qin Feng. Nona Chen, Qin Feng, dia anak dari adiknya istri saya. Dia hanya orang desa. Ibunya sudah tiada sejak dia kecil. Karena dia tidak punya tempat tinggal, saya pun berbaik hati menampungnya. Saya benar-benar tidak akrab dengannya. Jadi maksud Anda, Qin Feng bukanlah seorang petapa suci? Mana mungkin dia seorang petapa suci?
Dia hanyalah orang kasar dari kampung. Orang kasar dari kampung? Ternyata dia memang penipu. Berani sekali dia berbuat seperti ini? Kakek, sekarang kakek percaya padaku kan? Si Qin Feng itu hanyalah seorang penipu. Benar, benar sekali. Ya ampun, ternyata dia memang penipu. Penipu. Sepertinya guruku tidak pernah memberitahu mereka tentang identitasnya yang sebenarnya. Tuan Chen, si Qin Feng itu, dia berasal dari desa, dia sama sekali tidak tahu sopan santun. Kami juga tidak tahu, ternyata dia senekat itu, hingga berani menipu Anda. Tidak, Xiao Feng bukan orang seperti itu. Apa kalian benar-benar tidak tahu kalau guruku adalah seorang dewa? Ampun, mohon ampuni kami. Kami sungguh tidak tahu apa-apa. Ini fitnah, saya difitnah. Qin Feng itu benar-benar bajingan. Dia akan membuat kita semua celaka. Petugas bawa mereka pergi. Beritahu semua orang, cari Qin Feng dengan segala cara, apapun yang terjadi. Baik, baik. Tunggu dulu. Aku percaya pada Xiao Feng. Dia bukan seorang penipu. Tuan Chen, aku percaya pada Xiao Feng. Dia tidak mungkin membohongi orang. Karena dia bilang akan datang setelah 3 hari, maka dia pasti akan datang. Lalu, bagaimana jika dia tidak datang? Jika dia tidak datang, sebagai bibinya, aku bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menerima hukuman apapun. Istriku, apa kamu sudah gila? Dia itu hanya seorang penipu. Sekarang dia pasti sudah bersembunyi di suatu tempat. Mana mungkin dia memedulikan nasib kita? Mama, sudah begini situasinya. Kenapa Bibi masih memedulikan orang kampung itu? Aku percaya Xiao Feng tidak akan menipu. Apa kamu sanggup menanggungnya? Sudahlah, biarkan mereka pulang untuk beristirahat. Kakek, Shishi, atur tempat tinggal mereka dengan baik. Shishi, apakah Zhang Junde dan 2 orang lainnya sudah ditempatkan dengan baik? Dalam 3 hari ke depan, pastikan jangan biarkan mereka menderita. kakek, Anda ini terlalu berhati lembut. Aku hanya menempatkan mereka sementara di dalam ruangan. Jika dalam 3 hari Qin Feng tidak muncul, aku akan segera menghukum mereka di depan umum. Kali ini, Anda harus mengembalikan harga diri. Keluarga Chen. Ayah, Ibu, apakah jika dalam 3 hari Qin Feng tidak datang, kita semua akan tiada? Aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin pergi. Keluarga istrimu itu, kerabat macam apa mereka? Sekarang mereka telah mencelakai kita semua. Aku percaya pada Xiao Feng. Dia pasti akan datang. Provinsi Selatan, aku akan menemukanmu. Belum cukup. Energi spiritualnya masih belum cukup. Pasti Shishi yang telah mengunci pintunya. Cepat ke sini, buka pintunya. Gawat, Shishi akan membuat masalah besar. Kakek, karena kakek tidak mau menjadi orang jahat ini, maka biarkan aku saja yang melakukannya. Qin Feng berani menipu keluarga Chen kita, maka aku akan menggunakan keluarga Bibi untuk memaksanya muncul. Aku tidak percaya kalau dia hanya diam saja melihat keluarga Bibi menanggung hukuman sebagai penggantinya. Hari ini sudah hari terakhir. Qin Feng pasti tidak akan datang. Kita akan tamat. Aku tidak ingin berakhir di sini. Bibi, apa Anda ingin menjadi abadi? Apa katamu? Dan alasan dia menjadikanku gurunya adalah karena aku bisa mengajarkan ilmu keabadian padanya. Aku bahkan bisa membuatnya berumur panjang. Bibi, aku juga bisa membimbing Anda berlatih. Xiao Feng, kuharap kamu tidak membohongiku.
Sepertinya Qin Feng tidak akan datang hari ini. Kalau begitu kesalahannya akan ditanggung oleh kalian saja. Tidak, jangan, kumohon lepaskan kami. Itu semua salah Qin Feng. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Lakukan. Shishi, cepat hentikan. Tunggu apa lagi? Cepat habisi mereka. Di mana sang abadi berada? Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada wanita secantik itu? Ini benar-benar terlalu cantik. Apakah dia bidadari yang turun dari hayangan? Tuan Besar, gadis ini bukan orang sembarangan. Perasaan yang dia berikan padaku, meskipun tidak sebanding dengan Tuan Qin, tapi perbedaannya sangatlah tipis. Jika Tuan Qin adalah sosok suci, maka dia seharusnya juga sosok yang suci. Sosok suci? Mungkin saja bidadari ini datang ke sini untuk mencari Tuan Qin. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Tempat ini adalah kediaman Chen. Apakah kamu tahu? Ternyata orang itu tidak ada di sini. Siapa yang kamu maksud? Di mana dia? Saya Chen Qingtian, hormat saya pada bidadari. Kakek, Anda memanggilnya apa? Pri, Anda datang untuk mencari guru saya kan? Guru saya pergi untuk berkultivasi tertutup 3 hari yang lalu, dan sekarang dia tidak ada di sini. Gurumu? Benar, nama guru saya adalah Qin Feng, beliau adalah seorang manusia dewa. Dia itu cuma penipu. Kakek, sampai sekarang pun, kakek masih belum mau percaya. Manusia dewa? Penipu? Saya tidak berani membohongi Anda, Pri. Guru saya memang benar-benar seorang manusia dewa. Karena kamu adalah murid manusia dewa, kenapa kamu terlihat sama seperti orang biasa? Saat ini, aku belum tahu apakah wanita ini kawan atau lawan dari guru. Aku tidak boleh membiarkannya mengganggu guru. Lebih baik aku cari cara untuk menenangkannya dulu. Oh, haha. Saya tidak memiliki bakat. Usia saya juga sudah tua. Meskipun guru mengajari saya tidak punya banyak waktu lagi untuk belajar. Saya memohon Tuan Qin menjadi guru saya, hanyalah demi menunjukkan bakti saya, dan melayaninya dengan segenap tenaga. Karena kamu muridnya, maka katakan padaku, di mana gurumu sekarang? Saya tidak tahu. Apa itu? Fenomena alam yang luar biasa. Lagi-lagi sebuah fenomena aneh. Ini pasti Tuan Qin. Itu adalah guruku. Dunia seakan beresonansi. Akhirnya aku menemukanmu. Dewa. Dia benar-benar seorang dewa? Kita tidak tahu apakah dia kawan atau lawan. Jika dia mengganggu meditasi guru, maka selesailah sudah. Apa keributan ini benar-benar disebabkan oleh Qin Feng? Apa dia tidak berbohong? Biarkan Zhang Junde dan yang lainnya kembali saja. Qin Feng berani membohongi kita. Karena dia tidak berani datang, maka seseorang harus bertanggung jawab atas hal ini. Jangan biarkan mereka kembali. Sekarang masih belum jelas siapa sebenarnya orang tadi itu. Jika kita beruntung, dia adalah kenalan lama guru, maka tidak masalah. Namun jika dia memiliki dendam dengan guru, maka keluarga Chen kita akan tamat. Wanita itu pasti orang hebat, tapi Qin Feng itu hanyalah seorang penipu. Mungkin dia salah mencari orang? Biarkan mereka kembali. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Shishi, jangan membuat kesalahan yang sama terus-menerus. Tapi... Sudah cukup. Aku percaya, guru pasti akan kembali. Kita tunggu saja kedatangan guru dengan tenang di sini. Sekarang biarkan mereka pergi. Kalian pergilah. Terima kasih. Terima kasih, Nona Chen. Terima kasih. Xiao Feng, apakah itu dirimu? Tidak kusangka, setelah menghabiskan seluruh energi spiritual di wilayah ini, aku baru bisa menembus tingkat kekuatan ini. Langkah selanjutnya,
adalah membawa Bibi ke dalam jalan kultivasi abadi, lalu memberikan Chen Qingtian sebuah berkah besar. Setelah urusan di dunia fana ini selesai kutangani, dan saat semua kesibukan ini berakhir, saatnya aku pergi mencari guru. Aku hampir saja tidak bisa kembali. Untung saja, Tuan Chen angkat bicara. Kalau tidak, habislah keluarga kita. Ini semua gara-gara bajingan Qin Feng itu. Dia berani memalsukan identitas sebagai dewa untuk menipu keluarga Chen. Keluarga kita sudah menampungnya begitu lama. Jika tidak tahu cara membalas budi pun tidak apa-apa, tapi dia malah membalas air susu dengan air tuba. Lihatlah keluargamu ini. Kerabat macam apa mereka? Seharusnya dulu aku tidak boleh berhati lembut saat membiarkanmu membawanya dari kampung ke rumah kita. Aku memberi dia makan dan minum, membiayai sekolahnya. Tapi dia malah berani pergi menipu orang. Aku percaya pada Qin Feng, dia tidak mungkin menipu. Jadi maksudmu? Qin Feng itu benar-benar seorang dewa? Dia itu hanya bocah kampung liar? Jika bukan karena kebaikanku menampungnya, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Bibi, aku bisa membantumu melakukan kultivasi. Apakah mungkin, jika Qin Feng memang benar-benar seorang dewa, dan dia tidak menipu? Hari itu di mobil, dia bertanya padaku apakah aku ingin berkultivasi. Waktu itu, aku tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang dipikir-pikir, mungkin apa yang dikatakannya benar. Mustahil. Bibi, setelah aku menurunkan ilmuku padamu, aku akan pergi. Aku akan meninggalkan dunia ini. Setelah itu, kita tidak akan mungkin bisa bertemu lagi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jika bukan karena Tuan Chen bermurah hati, keluarga kita yang bertiga ini harus menanggung kesalahan Qin Feng. Bahkan mungkin saja, kita sudah tiada di sana sejak lama. Sekarang kamu bilang Qin Feng adalah seorang dewa. Aku rasa kamu sudah gila. Bu, apa sebenarnya yang sudah dilakukan Qin Feng sampai ibu terperdaya seperti ini? Dia sudah tinggal di rumah kita begitu lama. Kalau dia memang benar-benar dewa, dia pasti sudah membawa kita semua ikut berlatih menjadi dewa. Benar sekali. Kalau dia memang dewa, apa dia akan terus berada di rumah kita hanya untuk menumpang makan secara gratis selama ini? Memelihara anjing jauh lebih baik daripada dia. Apakah kalian masih ingat dengan Taman Tiangong? Taman Tiangong, Qin Feng telah menipu Tuan Chen. Kelak Tuan Chen tidak akan pernah membantu memajukanku lagi. Di masa depan, jika keluarga kita bisa menjalani hidup yang biasa-biasa saja, itu sudah cukup bagus. Beraninya masih mengharapkan Taman Tiangong. Ini semua salah Qin Feng. Jika bukan karena dia, kita pasti sudah bisa membeli rumah terbaik dan aku juga bisa menjadi putri keluarga kaya. Ini adalah yang diberikan oleh Qin Feng, sertifikat properti dari Taman Tiangong. Tuan Besar. Di mana Sisi? Nona sedang kesal, dia pergi lebih dulu. Dia belum pernah melihat kehebatan guruku, jadi wajar saja jika dia tidak mengerti maksudku. Saat guruku menemukanku nanti, dan dia melihat sendiri kehebatan guruku, dia pasti akan mengerti. Tuan Qin memang bukan manusia biasa, tapi, mengenai perjanjian 3 hari itu... Apa kamu sudah lupa dengan wanita tadi? Aku berharap guruku baik-baik saja. Ayo pergi. Sudah saatnya kita mengosongkan tempat ini untuk guruku. Baik, Tuan. Tuan Qin, Anda harus kembali. Ada jejak kultivasi di sini? Benar, tempatnya di sini? Tapi di mana dia? Aroma harta karun surgawi. Aromanya sangat tipis, sama seperti yang ada pada tubuh mereka. Sepertinya, aku harus tetap menemukan mereka. Apa ini barang yang dia bawa saat keluar hari itu? Lalu kenapa kamu baru mengeluarkannya sekarang? Dia memberikannya kepadaku di mobil hari itu, aku tidak terlalu memikirkannya, dan berpikir bahwa Xiao Feng hanyalah seorang anak berusia 17 atau 18 tahun. Dia tidak mengerti apapun tentang Taman Tiangong, jadi benda ini pasti palsu. Kamu tahu itu palsu? Lalu apa maksudmu menunjukkannya sekarang? Tidakkah kalian merasa, sikap Tuan Chen terhadap Xiao Feng
sangatlah aneh. Keluarga Chen adalah keluarga terkaya nomor 1 di Daxia, dan Tuan Chen adalah tokoh besar yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Pengalaman hidupnya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa dibohongi oleh seorang anak yang baru berusia belasan tahun? Memang benar Xiao Feng berasal dari desa. Tetapi pernahkah kalian terpikir, bagaimana mungkin seorang anak desa punya kesempatan untuk bertemu dengan tokoh hebat seperti Tuan Chen? Karena itulah, aku merasa Xiao Feng tidak akan berbohong. Aku tidak percaya Qin Feng bisa mengenal Tuan Chen itu. Pasti karena keberuntungan belaka. Tuan Chen sudah sangat tua, wajar saja kalau sesekali dia merasa bingung. Pokoknya aku tidak percaya kalau Qin Feng adalah manusia sakti. Aku pernah bilang ingin jadi pelayan manusia sakti. Aku tidak sudi menjadi pelayan si anak udik Qin Feng itu, dia pasti gadungan. Apakah ini asli atau tidak? Kita akan tahu setelah memeriksanya. Pavilion Zijin. Ada apa dengan Pavilion Zijin? Pavilion Zijin adalah tempat tinggal Tuan Chen. Bagaimana mungkin itu diberikan kepada orang lain? Pasti ini palsu. Tuan Qin sudah kembali. Aku harus segera memberitahu Tuan. Tunggu, Tuan. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Sekretaris Zhang. Qin. Tuan Qin sudah kembali. Apa kamu yakin? Guruku sudah kembali? Tuan, benar-benar 1000% benar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tuan Qin sedang pulang ke rumah. Bagus sekali. Tuan, apakah kita akan menemui Tuan Qin sekarang? Sebagai muridnya, aku akan menunggu guru di sini dengan tenang. Bagaimana jika kita pergi dulu dan menemui Tuan Qin besok saja? Tidak perlu. Karena guruku sudah kembali, aku akan menunggunya di sini. Guru pernah berkata, dia akan datang kemari mencariku, jadi dia pasti akan datang. Lalu bagaimana dengan Nona? Apapun yang terjadi, Shishi, tetaplah cucuku. Saat guruku datang nanti, aku akan meminta maaf kepadanya. Dengan segala ketulusanku. Kakek berpikir, jika dia berani menjadikanmu pelayannya, itu adalah sebuah keberuntungan besar bagi dirimu. Menyambut kedatangan Tuan Qin. Hari ini, kepala keluarga Chen, yaitu Chen Qingtian, akan mengangkat Tuan Qin sebagai guru. Qin Feng, kakekku sepenuh hati ingin menjadi muridmu. Tapi kamu malah memanfaatkan pesta perjamuan ini untuk mengambil harta karun berharga keluarga Chen yang dibeli dengan menghabiskan seluruh kekayaan kami. Bahkan kamu berjanji akan kembali dalam 3 hari, tapi sekarang kamu menghilang tanpa jejak. Apa kamu benar-benar seorang petapa suci? Bagiku, kamu tidak lebih dari seorang penipu. Andai saja kamu benar-benar petapa suci dan tidak mengkhianati kakekku, serta tidak mengecewakan keluarga Chen, maka aku, Chen Sisi, menjadi pelayanmu pun tidak akan menjadi masalah bagiku. Nona Chen, Qin Feng sudah kembali. Bisa tolong ulangi sekali lagi? Nona Chen, Qin Feng sudah kembali ke rumah. Setelah Tuan Besar mengetahui hal ini, beliau memutuskan untuk tetap tinggal di Pavilion Zijin malam ini. Tuan Besar berkata bahwa Qin Feng pasti akan menemuinya besok. Karena kakek masih belum menyerah, maka aku akan menemaninya untuk menunggumu 1 kali lagi. Awasi terus setiap gerak-gerik Qin Feng. Kalau dia berani pergi menemui kakekku, biarkan saja. Tapi kalau dia berani melarikan diri, segera tangkap dia. Siap, laksanakan. Qin Feng, kamu ini benar penipu atau bukan? Aku akan segera mengetahuinya. Xiao Feng, ternyata ini benar-benar kamu. Kemana saja kamu selama beberapa hari ini? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Xiao Feng, mengapa rasanya kamu agak berbeda dari yang dulu?
Bibi, apa kamu kurang menyukai rumah ini? Kurang ajar, masih berani kamu membohongi orang sekarang? Tunggu sebentar. Mari kita dengarkan dulu apa yang ingin dikatakan Xiao Feng. Dia itu pembohong? Keluarga kita bertiga hampir saja celaka karenanya. Apalagi yang perlu dia jelaskan? Bibi, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kamu pergi dari pesta penyambutan murid hari itu, Nona keluarga Chen bilang kamu itu pembohong dan membawa kabur barang milik keluarga Chen. Jangan bicara lagi padanya. Mulai sekarang, putuskan hubungan keluarga dengannya. Tidak bisa. Aku adalah bibi dia. Aku tidak bisa memutuskan hubungan dengannya. Keluarga kami tidak punya kerabat penipu seperti ini. Dia hampir mencelakai seluruh keluarga kami. Kerabat seperti ini lebih baik tidak ada saja. Cepat keluar dari sini. Kami tidak ingin melihatmu. Xiao Feng sayang, ayah bibimu sekarang sedang sangat marah. Dia sedang bicara sembarangan. Tunggu sampai amarahnya reda, semuanya akan baik-baik saja. Kamu jangan memasukkannya ke dalam hati. Bibi, kedatanganku kali ini ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Bibi, rumah ini nyata adanya. Kamu bisa pergi memeriksanya besok. Setelah aku membereskan semua urusan ini, aku juga akan pergi. Kamu mau pergi kemana? Kamu masih sangat muda, sekolahmu pun belum selesai. Kamu? Bibi, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu sebelumnya? Bibi, aku juga bisa membawamu berkultivasi. Kamu benar-benar sudah. Benar, aku tidak pernah berbohong. Ini juga waktunya bagiku untuk pergi. Aku tidak berasal dari sini. Hahaha. Kamu bilang tidak pernah berbohong? Maksudmu, kamu benar-benar seorang dewa? Hahaha. Qin Feng, aku rasa kamu sudah gila. Sampai saat ini pun kamu masih menipu kami. Di dunia ini, sama sekali tidak ada dewa. Qin Feng, apa kamu takut? Lagi pula jika kami memutuskan hubungan denganmu, kamu hanya akan menjadi gelandangan nantinya. Sekarang baru tahu rasa takut. Saran saya, cepat temui keluarga Chen untuk minta maaf, dan kembalikan barang milik orang itu kepada pemiliknya. Mulai sekarang, jangan katakan bahwa kita adalah kerabat. Kami tidak ingin terlibat masalah karenamu. Sudah aku katakan, setelah keluar dari pengasingan, aku akan memberikannya sebuah anugerah. Kamu benar-benar menganggap dirimu dewa? Inikah rumah yang kamu berikan untuk kami? Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Ini adalah pavilion Zijin. Asalkan Bibi menyukainya, itu sudah cukup. Qin Feng, apa kamu tahu tempat macam apa pavilion Zijin itu? Pavilion Zijin, itu adalah tempat tinggal pribadi Tuan Chen. Yaitu tempat saat kamu menipu Tuan Chen untuk menjadikanmu gurunya. Mana mungkin dia memberikan tempat tinggalnya sendiri kepadamu? Qin Feng, sampai sekarang pun kamu masih membohongi kami. Tuan, udara malam sangat dingin, sebaiknya Anda menunggu di dalam saja. Aku tidak tahu kapan guru akan datang. Jika aku masuk, lalu dia tiba, bukankah itu tidak sopan? Tapi Anda juga tidak bisa terus berdiri di sini menunggunya. Bagaimana jika Tuan Qin tidak datang? Anda. Guruku pasti akan datang. Tuan Qin sudah selesai bertapa dan pulang ke rumah. Seandainya dia masih ingat janjinya kepada Anda, dia pasti sudah lama datang. Kenapa Anda bersikap seperti ini? Guruku tidak akan lupa. Dia pasti akan datang. Dia pasti datang. Bibi, apa kamu percaya padaku? Kalau begitu, hari ini aku akan membawamu melangkah ke jalan keabadian. Qin Feng, aku rasa kamu sudah gila. Sampai saat ini masih saja membual. Cepat pergi dari rumahku sekarang juga. Baiklah. Kalau begitu tunjukkanlah kepada kami kemampuan hebatmu sebagai manusia abadi itu. Bibi, apa kamu sudah siap? Xiao Feng, aku. Bibi,
Dengan harta karun alam dari Chen Qingtian, kekuatan kultivasiku sudah lama menembus batas. Kepulanganku kali ini adalah untuk mentransfer kekuatan padamu, lalu memberikan kesempatan besar pada Chen Qingtian. Setelah itu barulah saatnya aku pergi. Pergi. Cepat pergi dari rumahku sekarang juga. Kenapa kamu bisa begini? Bibi, aku akan mentransfer kekuatan kepadamu sekarang. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak sama sekali? Apakah ini perbuatan Qin Feng? Siapa dia sebenarnya? Xiao Feng, apa yang terjadi dengan mereka? Proses transfer tenaga ini tidak boleh diganggu. Mereka akan baik-baik saja. Bibi, apakah kamu sudah siap? Xiao Feng, aku? Xiao Feng benar-benar seorang dewa? Dia tidak membohongi kita. Ternyata Qin Feng benar-benar seorang dewa. Qin Feng benar-benar seorang dewa. Bibi, sekarang aku akan membantumu menembus penghalang antara manusia dan dewa. Bibi, aku akan membantumu mendobrak penghalang antara dunia manusia dan dunia abadi sekarang. Di mana aku sekarang? Bibi, sekarang aku akan menurunkan ilmu keabadian kepadamu. Qin Feng adalah makhluk abadi. Dia benar-benar seorang dewa abadi. Bagaimana mungkin dia seorang dewa abadi? Dia hanyalah orang kasar dari desa. Dia hanyalah Tuan Qin. Di mana Qin Feng sekarang? Nona Chen, Qin Feng, masih berada di kediaman Zhang Junde. Lalu bagaimana dengan kakekku? Tuan Besar, dia. Cepat katakan. Tuan Besar tahu bahwa Qin Feng sudah kembali. Jadi beliau menunggu di depan pintu kediaman Chen dan bilang akan menunggu sampai Qin Feng datang mencarinya. Kakekku sedang menunggu Qin Feng. Nona Chen, Tuan Besar sudah berdiri di depan pintu sepanjang malam. Qin Feng itu pasti seorang penipu. Tutup mulutmu. Tuan Qin adalah seorang dewa sejati. Mana boleh kamu membicarakannya di belakang? Qin Feng itu kelihatannya bahkan lebih muda dariku. Meskipun dia mulai berkultivasi sejak dalam kandungan, mana mungkin dia seorang dewa? Kakek, mengapa kakek begitu percaya pada Qin Feng? Dia itu jelas-jelas seorang penipu. Aku tidak percaya ada dewa di dunia ini. Dan aku makin tidak percaya kalau Qin Feng benar-benar akan menemui kakek. Bibi, mulai hari ini, kamu juga seorang kultivator abadi. Setelah aku menyelesaikan satu urusan terakhir, aku juga harus pergi dari sini. Bibi, aku sudah memberikan ilmu keabadian kepadamu, dan sudah waktunya aku pergi. Xiao Feng, kamu ada di mana? Xiao Feng. Xiao Feng. Kemana perginya Qin Feng? Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Qin Feng adalah orang suci. Dia benar-benar seorang dewa. Xiao Feng bilang dia memberikan kekuatannya padaku. Jangan-jangan. Aku juga menjadi dewa? Ma, mengapa rambut mama berubah jadi hitam? Kamu terlihat lebih muda. Mengapa kita membiarkan Qin Feng pergi? Ternyata dia benar-benar seorang dewa. Seandainya saja aku tahu bahwa dia adalah dewa, aku seharusnya meminta dia mengajariku ilmu sihir. Apa dia tidak punya hati nurani?
Aku sudah bersikap baik kepadanya begitu lama. Ternyata dia pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, dia seharusnya membuat seluruh keluarga kita menjadi dewa. Cari dia. Mari kita cari dia. Dia bilang, dia akan mencari Tuan Chen. Benar. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kita sudah membesarkannya begitu lama. Dia harus mewariskan kekuatannya kepada kita juga. Dulu Anda adalah manusia biasa, tapi sekarang Anda malah berhasil melampaui batasan antara dewa dan manusia. Di mana orang itu? Semua yang baru saja terjadi, ternyata bukan mimpi. Aku benar-benar bukan manusia biasa lagi. Wanita ini sepertinya tidak sesederhana itu. Dia terus mencari Qin Feng. Siapa tahu, dia adalah musuh bebuyutan Qin Feng. Karena Qin Feng tidak mau mengajariku ilmu dewa. Jangan salahkan aku jika aku memberitahu keberadaannya. Di mana dia? Saya tidak tahu. Dewi, aku tahu di mana dia berada. Nona Peri, kami benar-benar tidak tahu dia pergi kemana. Untuk apa kamu masih memedulikan si orang tidak tahu di untung itu? Kita sudah membesarkannya begitu lama. Bahkan seekor anjing peliharaan pun akan mengibaskan ekornya padaku. Tapi dia pergi begitu saja tanpa pamit sama sekali. Benar sekali. Dia sudah mengambil barang-barang keluarga Zhang sebanyak itu, tapi tidak menyisakan keuntungan sedikit pun untuk kita. Xiao Feng tidak berutang apapun pada kita. Kalian tidak bisa. Omong kosong. Kita hampir celaka karenanya. Bukankah sudah seharusnya dia memberikan ganti rugi pada kita? Nona Pri, Qin Feng pergi ke keluarga Chen. Peri, Nona Peri. Jika Anda punya dendam dengannya, cari saja dia di kediaman Chen. Karena Qin Feng adalah manusia sakti, seharusnya sertifikat rumah ini asli. Ayo, kita juga pergi ke kediaman Chen. Tuan, mari kembali saja. Hari sudah hampir pagi. Tidak, aku ingin menunggu guru di sini. Tuan, mengapa Anda masih belum mengerti juga? Tuan Qin sampai sekarang belum datang ke sini. Sepertinya dia tidak akan datang lagi. Guruku pasti akan datang. Tuan, ayolah kembali. Tidak, aku akan tetap menunggu di sini. Nona Chen, Qin Feng menghilang. Dia pergi kemana? Kami tidak tahu. Kami hanya melihat wanita yang waktu itu keluar dari rumah Zhang Junde. Lalu, 3 anggota keluarga Zhang Junde juga pergi dengan terburu-buru. Kalau begitu cari dia di rumahnya. Kami sudah mencarinya, tapi tidak ada orang di rumah. Qin Feng sudah menghilang. Terus awasi keluarga Zhang Junde. Baik, Qin Feng, apa kamu berencana membawa keluarga bibimu itu untuk lari bersama? Berapa lama lagi kita sampai? Setengah jam lagi. Lebih cepat lagi. Baik, Nyonya. Aku tidak tahu kapan Tuan Qin akan datang. Sekretaris Zhang, Tuan Qin menghilang. Apa? Bukannya kalian terus mengawasinya? Tuan Qin benar-benar menghilang. Nona Chen juga ada di sini. Tapi kami tidak menemukan jejak Tuan Qin. Di mana keluarga bibi guruku? Sepertinya mereka sedang berjalan ke arah kediaman Chen. Apa? Mereka datang ke tempat kita? Tuan, apa yang Anda lakukan? Guruku akan segera tiba. Apa? Muridku, gurumu sudah datang. Muridku memberi hormat kepada guru. Hormat saya kepada Tuan Qin. Bangunlah. Guru sudah membuatmu menunggu lama. Tidak lama sama sekali.
Guru, muridku akan selalu di sini untuk menunggu guru. Guru sekarang telah menembus alam kultivasi. Carilah tempat yang tenang. Aku akan segera menurunkan ilmu keabadian kepadamu dan memberimu anugerah kekuatan. Guru bilang ingin mengajariku ilmu keabadian. Berarti aku akan menjadi manusia abadi juga? Aku keluarga Chen nantinya akan menjadi gerbang keabadian bagi Daxia. Aku akan segera membawa guru ke ruang rahasia. Kamu berjaga dengan baik di luar, siapapun dilarang masuk. Tuan jangan khawatir, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Guru, di bagian belakang kediaman keluarga Chen, ada sebuah ruang rahasia. Hanya kepala keluarga Chen, yang mengetahui lokasinya. Saya akan segera mengantar Anda ke sana. Silakan ikuti saya. Ayah, tolong lebih cepat. Benar. Apapun yang terjadi kali ini, kita harus membuatnya memberikan kompensasi atas semua jasa kita yang telah membesarkannya selama ini. Kalau nanti aku bisa bertemu peri itu, aku pasti akan memohon kepadanya untuk menerimaku sebagai pelayan. Setuju. Aku rasa peri itu jauh lebih hebat daripada Qin Feng. Lagi pula, kita sudah memberinya informasi tentang Qin Feng. Siapa tahu, peri itu bahkan akan memberi kita imbalan. Jalan menuju keabadian tidaklah semisterius seperti yang kalian bayangkan. Menjadi abadi pun belum tentu akan membuatmu lebih unggul dari orang lain. Sebaliknya, berkultivasi itu seperti merebut peluang dari langit dan bumi, situasinya sangat berbahaya, dan penuh dengan niat jahat di mana-mana. Chen Qingtian, apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Sekarang aku bisa saja memberimu usia hingga 100 tahun, memberimu teknik menjaga kesehatan, serta menjamin ketenangan keluarga-keluarga Chenmu agar keturunanmu terus berlanjut. Guru, saya sudah memikirkannya matang-matang. Tolong ajari saya berkultivasi. Saya, Chen Qingtian, sudah sangat tua. Segala urusan duniawi ini sudah pernah saya lalui semua. Tidak ada lagi yang perlu saya sesali. Hanya saja, saya tidak bisa meninggalkan cucu saya, Chen Shishi. Chen Shishi memiliki aura yang sangat mulia. Siapa tahu pencapaiannya di masa depan akan melampauimu. Guru, apa Anda berniat menjadikannya pelayan? Ini benar-benar keberuntungan luar biasa baginya yang mungkin tidak akan didapat dalam 7 turunan. Antara aku dan dia, tidak ada takdir sebagai guru dan murid. Namun, peluangnya sudah menanti di depan sana. Jadi cucu saya memiliki takdir keabadian yang lain. Bisakah aku bertemu denganmu kali ini? Selain diriku di dunia ini, sepertinya hanya ada kamu satu-satunya dewa yang tersisa. Di sana sepertinya ada seseorang dengan bakat yang bagus. Jika sudah ditakdirkan bersama, aku tidak akan keberatan untuk mengangkatnya sebagai murid. Apakah Qin Feng sudah ditemukan? Nona Chen, Qin Feng baru saja pergi ke kediaman Chen dan sudah masuk ke kediaman bersama Tuan Besar. Dia benar-benar berani datang ke sini. Terus awasi dia. Jika dia berani mencoba kabur, segera tangkap dia. Baik. Qin Feng, kamu ternyata benar-benar berani datang ke sini. Aku ingin melihat sebenarnya apa yang kamu andalkan. Bagaimana bisa itu dia? Muridmu tetap teguh pada pendirian, menjaga kejernihan hati, energi dan tian penuh, jalur energi mengalir bersama, waspada terhadap bahaya, mengikuti denyut nadi, berputar melingkari seluruh tubuh, menyatu dengan lancar, energi kembali ke pusat, ilmu pun telah sempurna. Tenaga terkumpul di pusat energi, jalur energi selaras mengalir, menangkal bahaya dari dalam, bergerak mengikuti garis nadi, berputar di seluruh tubuh, mengalir lancar, menyatu dengan raga, energi kembali ke pusat diri, ilmu sempurna, kekuatan teruji. Meminjam takdir dari alam semesta, mengubah manusia biasa menjadi dewa. Kekuatan besar akan segera tercipta. Terjadi fenomena alam yang luar biasa. Mungkinkah ini Tuan Qin yang sedang menurunkan kekuatannya kepada Tuan? Dia sudah gila.
Dahulu menembus batas antara manusia dan dewa saja sudah nekat, sekarang dia bahkan berani merebut takdir alam, hanya untuk membentuk tubuh dewa bagi seorang manusia biasa. Kecuali jika dia bukan berasal dari dunia ini, atau ilmunya memang sudah setinggi langit dan tak tertandingi. Aku harus segera menemuinya. Mungkin hanya dia seorang yang mampu membantuku menembus batas tingkatanku dan membawaku masuk ke alam kedewaan yang legendaris itu. Apa yang terjadi? Nona, lihat ke depan. Itu ke arah kediaman Chen. Cepat jalankan mobilnya, segera kembali. Baik. Mungkinkah itu Qin Feng? Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin sehebat itu. Itu ke arah kediaman Chen. Apakah itu Qin Feng atau Perry? Tidak mungkin Qin Feng. Seharusnya itu milik Perry. Itu adalah Xiao Feng, aku bisa merasakannya. Sama seperti saat Xiao Feng menyalurkan tenaga dalamnya kepadaku, bahkan ini jauh lebih kuat berkali-kali lipat. Aku merasa sangat baik sekarang. Sangat luar biasa. Belum pernah merasa sebaik ini. Terima kasih atas ajarannya, Guru. Muridku, berlatihlah dengan baik. Jangan pernah bermalas-malasan. Baik. Sekretaris Zhang, cepat carikan aku rotan. Aku harus memohon maaf dengan tulus kepada guru. Cepat pergilah. Tuan, Anda terlihat menjadi lebih muda. Ya, aku merasa lebih muda. Guru telah memberikan kekuatannya kepadaku. Kelak aku juga bisa melatih ilmu abadi ini. Kamu sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Nanti, aku juga akan membantumu. Jangan bengong saja, guru masih menunggu di luar sana. Segera carikan aku rotan itu. Tuan, karena Tuan Qin sudah mewariskan ilmu abadi kepada Anda, itu berarti dia tidak bermaksud menyalahkan Anda sama sekali. Untuk apa Anda repot-repot melakukan ini? Hai. Tadi aku memohon kepada guru, berharap dia bisa mengampuni Shishi. Meskipun guru tidak marah, tapi guru berkata Shishi memiliki takdir abadi yang lain. Ini menunjukkan bahwa guru sudah memiliki rencana tersendiri. Keluarga-keluarga Chen, kami hanya memberikan sedikit harta saja, tapi bisa mendapatkan keberuntungan untuk 2 generasi. Kita tidak boleh melupakan budi baik orang lain. Saat jamuan guru yang lalu, Shishi telah berkali-kali membicarakan guru di belakangnya. Aku yang akan menebus kesalahan itu demi Shishi. Segera carikan rotan itu untukku. Aku akan bersujud dan memohon maaf kepada guru. Inilah sikap dari keluarga Chen. Baik, Tuan. Cepat. Jelas sekali aku sudah menghitung bahwa guru ada di depan mataku, tapi mengapa aku tidak bisa merasakan keberadaan hawa keberadaan guru sama sekali? Guru, muridmu ingin memohon keringanan untuk cucuku. Di perjamuan pengangkatan murid terakhir kali, setelah Anda pergi, cucuku bertindak tidak sopan dan menganggap Anda sebagai penipu. Muridmu ini bersedia menerima hukuman demi cucuku. Saya hanya memohon agar guru tidak memasukkannya ke dalam hati atas perilaku Shishi. Bangunlah, jika aku benar-benar menyalahkannya, mana mungkin caramu meminta maaf secara tulus ini akan berguna? Guru, maka muridmu ini bersedia mewakili Shishi untuk membuat keputusan. Biarlah dia mengikutimu untuk melayani Anda sehari-hari dan menjadi seorang pelayan. Aku tidak setuju. Hei, Nona Chen. Anda tidak boleh masuk tanpa izin, Nona Chen. Tuan Qin, Tuan, saya tidak bisa menghentikan Nona Chen. Kakek, apa yang kakek lakukan? Kakek, mengapa semua rambutmu berubah menjadi hitam? Kakek, mengapa rambutmu tiba-tiba berubah menjadi hitam semua? Mengapa kakek menjadi tampak sangat muda? Cepat beri salam. Kakek, Qin Feng masih berani menunjukkan wajahnya di sini. Mari kita sekarang. Cepat beri salam kepada guru. Nona Chen, alasan Tuan bisa menjadi begitu muda kembali, itu semua adalah berkat Tuan Qin. Tuan Qin adalah seorang dewa yang sejati. Bagaimana mungkin dia seorang dewa?
Cepat minta maaf kepada guru, lalu mohon agar beliau sudi menerimamu sebagai pelayan. Tidak, aku tidak mau menjadi pelayannya. Shishi, bisa menjadi pelayan seorang dewa, itu adalah sebuah keberuntungan yang dikumpulkan dari beberapa kehidupan. Jika bukan karena guru mengajarkan ilmu abadi, bagaimana mungkin aku bisa mudah kembali seperti sekarang? Mengapa kamu sangat bodoh? Dia tidak memiliki takdir denganku. Shishi, kamu telah melewatkan kesempatan besar dalam hidupmu. Fenomena aneh yang aku lihat tadi, itu benar-benar karena Qin Feng. Kakek, apa kakek masih ingat wanita itu? Guru, ada satu hal yang lupa saya beritahukan kepada Anda. Setelah Anda pergi hari itu, ada seorang peri yang datang mencari. Peri? Apa Anda tahu seperti apa rupa wanita itu? Saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Peri itu sama sekali tidak terlihat seperti wanita biasa di dunia ini. Sepertinya dia adalah seorang makhluk abadi, sama seperti Anda. Tidak terlihat seperti wanita biasa? Apa Anda tahu di mana dia sekarang? Saya sudah mengatakannya kepada dia, bahwa guru akan pergi mengasingkan diri, lalu tiba-tiba terdengar suara guntur dari langit, dan setelah itu entah bagaimana dia langsung pergi. Itu pasti karena fenomena alam saat aku berlatih yang menarik perhatiannya, tapi apakah peri yang dia maksud adalah benar-benar guruku? Ternyata guru benar-benar mengenal peri itu. Karena kamu sudah sampai, kenapa tidak menampakkan diri saja? Apakah dia orang yang selama ini kucari? Kekuatannya benar-benar berada di atasku. Tapi kenapa? Rasanya terasa sangat tidak asing. Rekan Taoiskin, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Apa maksud dari semua ini? Guru, kita bertemu lagi. Peri ini ternyata adalah gurunya guruku. Guru saja sudah sehebat itu. Bukankah peri ini adalah seorang dewi? Tuan Qin adalah seorang petapa suci. Bisa menjadi guru bagi petapa suci, peri ini sepertinya telah hidup sebagai sosok sakti entah untuk berapa lama. Wanita ini ternyata adalah gurunya Qin Feng, tetapi wanita ini sepertinya tidak mengenal Qin Feng. Rekan sekultivasi, Anda pasti sedang bercanda. Kita tidak saling mengenal, bagaimana mungkin aku menjadi gurumu? Aku tidak bercanda. Aku hanyalah manusia biasa. Jika bukan karena guru, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke gerbang keabadian? Orang ini sepertinya tidak berbohong, tapi aku sudah mengasingkan diri selama ratusan tahun, tidak pernah ingat memiliki murid seperti dia. Rekan sekultivasi, Anda pasti salah orang. Kekuatanmu berada di atasku, seharusnya di dunia ini, kamu adalah orang yang terkuat. Bagaimana bisa aku menjadi gurumu? Guruku ternyata adalah orang dengan kekuatan terhebat di dunia ini. Apakah kamu percaya pada reinkarnasi kehidupan masa lalu? Aku mencari Anda karena ada permintaan, tapi karena Anda tidak menyambutku, lebih baik aku pergi saja. Mengapa harus mempermainkanku dengan kata-katamu? Aku sama sekali tidak mempermainkan Anda. Di dunia ini, tidak pernah ada yang namanya kehidupan masa lalu atau masa kini. Bahkan jika kita melangkah ke jalur keabadian, itu hanya berarti kita hidup sedikit lebih lama. Jika tidak bisa menembus batas, cepat atau lambat, kita pun akan lenyap seiring berjalannya waktu. Setelah seseorang tiada, semuanya akan lenyap tanpa bekas. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Guru, ilmu sihirku ini semua Anda yang mewariskannya padaku. Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Tuan, tolong jangan lagi. Bagaimana bisa kamu menguasai ilmu sihirku? Ini adalah rahasia tertinggiku yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun. Dari mana kamu mencurinya? Aku tidak mencurinya. Anda sendirilah yang sedikit demi sedikit mengajarkannya kepadaku. Apakah sekarang Anda percaya, Guru? Jika masih tidak percaya, Anda bisa menyatukan pikiran denganku. Semuanya akan jelas dalam sekejap. Silau sekali. Guru, ini adalah ingatan dari kehidupanku yang sebelumnya. Anda akan mengerti setelah melihatnya.
Muridku, apakah kamu masih memiliki beban di dunia ini? Sudah 500 tahun berlalu, orang-orang dari masa lalu telah tiada, dan aku tidak punya penyesalan lagi. Kalau begitu, mari kita pergi. Menjelajahi dunia kultivasi? Guru, apakah Anda sekarang percaya pada reinkarnasi kehidupan? Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Setelah kita pergi ke alam peri? Setelah itu kita berada di dunia kultivasi, melewati ribuan tahun lamanya, aku menjadi penguasa tertinggi alam semesta selatan, dan kamu juga menjadi penguasa di satu wilayah. Lalu, bagaimana kamu bisa kembali? Kenapa kamu terlahir kembali? Setahu saya, hanya setelah seseorang tiada, kamu sudah tiada? Ini menimpa semua orang. Semua orang sudah tiada? Dalam perang 10.000 alam tahun itu, semua orang di dunia kultivasi berjuang sekuat tenaga, semuanya hancur dan gugur. Aku pun jatuh dalam pertempuran itu. Hanya saja aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan untuk mengulanginya sekali lagi. Guru, jika di kehidupan sebelumnya kamu tidak muncul tepat waktu untuk menyelamatkanku, aku pasti sudah jatuh dan tamat di Gunung Tai. Karena beruntung bisa terlahir kembali, kultivasiku akan segera mencapai puncak kejayaan seperti masa lalu. Jika kali ini kita kembali ke dunia kultivasi, akhir ceritanya pasti akan berbeda. Baiklah. Tolong tunggu sebentar, Guru. Guru, apakah Anda hendak pergi? Jika Anda pergi, saya mohon bawalah murid ini, biarkan saya melayani guru dengan setia, dan melakukan apapun demi Anda. Kakek, jika Anda sudah tiada, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya gadis kecil ini punya sedikit takdir denganku. Guru, fondasi murid ini tidak cukup baik. Bahkan jika guru memberikan tenaga sakti, tapi karena aku sudah sangat tua, aku takut bahwa aku tidak akan bisa memberikan banyak bantuan kepada guru. Mohon guru sudi menerima cucuku. Aku tidak memohon Anda mengajarinya keahlian apapun, hanya mohon Anda membiarkannya mengabdi di sisi Anda, melayani keperluan sehari-hari Anda, sebagai seorang pelayan, agar keluarga Chen bisa menunjukkan baktinya. Kenapa kamu masih melamun saja? Qin Feng memberikan tenaga sakti kepada kakek, dan membuatnya kembali menjadi muda lagi. Cepat ke sana. Dengan dipimpin oleh kakek, keluarga Chen. Ayo, cepat. Keluarga-keluarga Chen kita setidaknya akan berjaya selama 100 tahun ke depan. Budi sebesar ini sangat sulit dibalas oleh kakek. Aku sebagai keturunan keluarga Chen, sudah sepatutnya ikut menanggung beban kakek. Qin, Tuan Qin, saya, Chen Xixi, bersedia menjadi pelayan Anda. Kamu tidak perlu menjadi pelayan untuknya. Aku melihat bakatmu cukup bagus, dan kamu memiliki takdir denganku. Mulai sekarang ikutlah denganku, jadilah muridku. Dia tidak punya hubungan takdir denganku. Peri ini adalah guru dari guru. Dia benar-benar ingin mengambil Shishi sebagai murid. Bukankah itu artinya Shishi akan memiliki status yang sama denganku, guru? Kenapa? Apa kamu tidak bersedia? Saya bersedia. Guru, kuserahkan hormatku. Terimalah sujud dari muridmu ini. Guru, Anda baru saja mencarikanku seorang adik seperguruan. Sebagai seorang kultivator, mengapa harus ada begitu banyak aturan? Muridku, hadir. Semua urusan di sini sudah selesai. Sudah waktunya aku pergi. Ilmu sihir sudah aku ajarkan padamu. Jangan pernah sekalipun kamu mengabaikannya. Murid ini akan senantiasa mematuhi ajaranmu. Ada satu hal lagi. Setelah aku pergi nanti, bisakah kamu membantuku menjaga bibiku? Guru tenang saja. Muridmu ini akan selalu mengingatnya. Guru, kalau begitu mari kita berangkat. Setelah ini kamu akan berlatih kultivasi bersamaku. Jadi jangan lagi terpikat oleh dunia fana. Kakek, cucu perempuanmu ini pergi sekarang. Harap jaga diri kakek baik-baik.
Sisi, di masa depan, dengarkan baik-baik kata-kata guru dan sang dewi. Kakek, tolong jaga diri baik-baik. Tuan, Nona Chen dan Tuan Qin sudah pergi bersama mereka. Ini adalah hal yang baik. Kabar baik. Sungguh kabar yang luar biasa. Sisi, nantinya akan menjadi sosok dewa juga. Dia sudah membuat keluarga Chen kita sangat bangga. Cepat sedikit. Segera masuk dan cari Qin Feng. Benar, jangan biarkan dia melarikan diri lagi. Xiao Feng, apakah kamu sudah pergi? Kelak, kamu harus pandai menjaga dirimu. Di dalam aula leluhur, gantungkan lukisan guru dan sang dewi, dirikanlah monumen abadi untuk mereka berdua, dan tuliskan di halaman pertama buku silsilah keluarga, bahwa mulai sekarang keluarga Chen harus menghormati guru dan sang dewi terlebih dahulu, baru kemudian menghormati para leluhur. Baik, sudah saya catat. Satu hal lagi, buatkan halaman khusus untuk Sisi di dalam buku silsilah keluarga. Tuliskan begini. Wanita dari keluarga Chen Sisi menjadi murid dari sang abadi, terbang jauh melintasi awan, dan membawa kehormatan bagi leluhur. Keturunan keluarga Chen tidak boleh melupakan ini. Baik, Tuan. Jangan lupa pesan dari guru sebelum beliau pergi. Mulai sekarang, bibi dari guruku adalah leluhur guruku. Mulai sekarang dia akan menjadi leluhur luar bagi keluarga Chen. Setelah anggota keluarga Chen bertemu dengannya, harus memberikan hormat sebagai junior. Lalu bagaimana dengan Zhang Junde? Juga putrinya, Zhang Yumo? Meskipun guru tidak mengatakannya, tapi kami sudah melakukan penyelidikan sebelumnya. Ditambah lagi dengan sikap mereka berdua pada upacara penerimaan murid itu, mereka tidak pantas menjadi keluarga guru, bahkan tidak layak untuk kita perhatikan. Jika bertemu mereka, perlakukan saja seperti orang asing. Baik, Tuan. Qin Feng. Qin Feng. Dasar kau tidak tahu balas budi. Keluar kau sekarang juga. Aku sudah membesarkanmu begitu lama. Apa kau bisa pergi begitu saja, ha? Dasar orang tidak berterima kasih. Qin Feng. Qin Feng, cepat keluar. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menjadi pelayanmu nanti. Aku akan melayani semua keperluanmu. Qin Feng. Qin Feng. Kalian teriak-teriak apa di sini? Aduh, Tuan Chen. Kami mencari keponakan saya, Qin Feng. Diam. Apa pantas kamu memanggil nama guruku? Siapa di sana? Seret dan lempar kedua orang ini keluar. Ingat wajah mereka. Mulai sekarang mereka tidak boleh menginjakkan kaki di keluarga Chen barang selangkah pun. Dan satu hal lagi, bibi guruku. Mulai sekarang dia adalah leluhur yang harus dihormati di keluarga Chen kita. Segera umumkan ini ke bawah. Baik. Jangan sentuh aku. Jangan Lepaskan sentuh aku. Lepaskan aku. Keponakanku adalah seorang abadi. Lepaskan aku. Kami memiliki sertifikat properti Pavilion Zijin. Guru, jaga diri baik-baik. Guru besar, Tidak disangka kamu memiliki bakat yang begitu luar biasa. Hanya dalam 13 tahun, kamu sudah mencapai tingkat kultivasi yang aku capai selama 100 tahun di kehidupan sebelumnya. tentu saja. Aku kan murid kesayangan guru besar. Qin Feng? Seingatku, gerbang surga. Bukankah baru akan terbuka 500 tahun lagi? Guru besar, itu karena kultivasi kita di kehidupan sebelumnya belum cukup. Namun dengan tingkat kultivasi kita saat ini, kita tidak perlu lagi menunggu pintunya terbuka. Buka. Guru besar, mari kita pergi.